Rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Ya. Salam seger waras, berjumpa dengan Om Ben. Banyak pihak lebih menyoroti ditinggalnya Mas AHY oleh Pak Anies. Soalnya peristiwa itu lebih dramatis. Sebenarnya rasa sakit Mas AHY juga dialami Pak Prabowo. Tapi lihat, tak perlu berlama-lama, Pak Menhan ini langsung bisa melupakan. Kita tentu tahu beda keduanya. Walaupun sama-sama militer, Pak Prabowo sudah lama di politik. Selain itu, posisi atau jabatan sekarang Pak Prabowo jelas lebih membedakan kondisi. Coba, sekarang ini Pak Prabowo bukan Menhan, ya barangkali rasa yang sama akan dialami dirinya. Jangan dikira Pak Prabowo tidak kelimpungan, resah, dan berpikir keras menambah perginya PKB dari koalisi. Entah perginya karena pergantian nama koalisi, seperti pengakuan beberapa petinggi PKB, atau memang kuatnya tawaran Pak Surya Paloh nih, yang lumayan lucu. Sebenarnya perubahan atau pergeseran peta politik terakhir membuat semuanya tidak gembira. Gerindra sedih ditinggal PKB. Kader PKB emosi karena harus kampanyekan Pak Anies. Pak Anies kecewa atas paksaan Pak Surya Paloh. Dan Demokrat merasa dipermalukan. Sementara PKS menghadapi D5. Dalam bahasa Jawa nih, kawin paksa Pak Anies Caimin bisa disebut tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Nah lo, mukti siji mukti kabeh, atau mati siji mati kabeh bukan mukti siji atau mukti kabeh. No. Walaupun baru saja nih Pak Prabowo mendapat dukungan dari Partai Gelora. Itu loh, partainya Pak Anies Mata sama Bang Fahri Hamzah. Cerminan kekecewaan terlihat waktu bertemu wartawan. Pikiran merdeka waktu masih banyak pertanyaan yang diajukan hanya pengalian saja. Apa sih sebenarnya yang menjadikan Pak Prabowo itu nampak terluka atau kecewa? Merana PKB malah gandengan tangan dengan Anies? Nih pertama nih. Dengan PKB keluar koalisi, itu menunjukkan Pak Prabowo sebagai politisi senior gagal menjaga keutuhan anggota koalisi. Apalagi PKB adalah rekan koalisi pertama sebelum masuknya dukungan Golkar dan PAN. Keberadaan PKB secara potensi itu tidak main-main, sebab basis massa NU banyak bisa masuk ke dirinya. Kedua nih, aksi Caimin tanpa pamit juga merepresentasikan dirinya tidak dipercaya sebagai capres yang kredibel. Meski Gerindra merupakan partai dengan pemilih terbesar ketiga di pemilu 2019, namun tak juga membuat PKB bertahan. Mantan menantu Pak Harto nih juga marah sebenarnya dengan apa yang dilakukan Caimin, tapi tidak bisa membalasnya. Reaksi berlebihan memprotes kaburnya Caimin bakal merugikan dirinya. Yang ketiga, aksi PKB lebih tertarik dengan Anies, menjatuhkan kredibilitasnya baik sebagai ketua partai yang besar juga sebagai menteri yang berhasil menjalankan program. Coba bayangkan, bila memang Gerindra partai kredibel dan Pak Prabowo punya keberhasilan tinggi sebagai menteri, PKB tidak akan kabur lah. Apalagi dibela-belain tidak pamit hanya demi seorang Anies. Pak Prabowo tidak happy dengan kondisi sekarang yang relatif membuatnya pesimis akankah bisa berbicara banyak di Pilpres mendatang. Waktu 2014 saat berhadapan dengan Pak Jokowi pertama kali itu, dukungan mayoritas sudah ada di dirinya. Waktu itu Pak Jokowi hanya modal dukungan dari PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura.
Sisanya ke Pak Prabowo semua. Itu saja masih harus menerima kenyataan Pak itu kalah loh Pak Prabowo itu. Bagaimana dengan Pilpres tahun depan? Hanya punya dukungan dari Golkar dan PAN. Ya, kalau dukungan PSI, Partai Garuda maupun Gelora tidak signifikan lah itu. Partai baru belum ada rekam jejaknya. Mereka bakal sulit punya wakil rakyat di Senayan. Tapi PKB, partai dengan jumlah pemilih 13,5 juta di 2019, jelas menggiurkan. Dan perolehan 13,5 juta itu pun belum maksimal. Banyak pihak yang mengatakan potensi suara PKB bisa tembus 20 hingga 25 juta. Tentu kondisi-kondisi ini tidak menjamin bisa bertahan atau tidak ada perubahan peta Pilpres nanti. Pendaftaran pasangan Capres-Cawapres akan dibuka bulan depan. Tentu Pak Prabowo masih menginginkan tambahan dukungan. Di sisi lain, PR penting Prabowo adalah Cawapres. Siapa orang yang akan dirangkulnya untuk membuat dirinya makin pede. Kita tahulah, Pak Anies tidak dianggap kompetitor. Sebab proses menuju Pilpres terlihat berantakan. Dan dukungan yang diberikan PKB pun sulit menembus kalangan Nahdliyin. Yang jadi kegelisahan terbesar ya koalisi pendukung Pak Ganjar dengan PDIP dan P3. Sedangkan parpol non-parlemen yang turut menyokong yakni nih ada Perindo maupun Hanura. Kita tahu Perindo ada Pak Haritanu. Penyokong terbesar juga ada TGB, Tuan Guru Bajang. Tokoh Islam yang tidak perlu lagi diragukan kredibilitasnya. Dulu nih, PDIP mengusung Pak Jokowi, mengandalkan Pak Surya Paloh. Sekarang PDIP juga sudah punya gantinya, sama-sama pengusaha media. Kadang yang membuat iri Pak Prabowo, ya kondisi-kondisi di sekelilingnya yang sulit menciptakan perpaduan yang tepat. Mau bagaimanapun, mestinya Pak Prabowo sadar diri, memaksakan tetap berkonsentrasi itu justru merugikan. Banyak orang menyebut majunya Pak Prabowo yang keempat kalinya di Pilpres ini menunjukkan ambisi ingin berkuasa, bukan demi kepentingan rakyat. Tidak pernah ada sejarahnya di Indonesia seseorang maju Pilpres sampai 4 kali. Meski pada 2009 waktu itu Pak Prabowo maju sebagai cawapres. Tapi kan perjalanan tersebut masih ada di ingatan masyarakat. Makin terlihat ambisiusnya. Pak Prabowo berburu jabatan. Waktu kita jebul usianya menginjak 72 tahun Oktober ini. Nah saya yang masih berusaha di bawah Pak Prabowo saja sudah banyak kurang kemampuannya. Baik melihat, mendengar, kekuatan tenaga dan lainnya. Siapa yang mau percaya menyerahkan amanah negara sebesar Indonesia kepada seseorang yang usianya sudah 72 tahun itu? Mau dibawa kemana negara ini? Masa tidak ada orang yang lebih muda, lebih energik, lebih mampu? Banyak tetangga saya bilang, kasihan mesake. Artinya yang tidak memilih Pak Prabowo tidak selalu alasannya tidak suka. Enggak. Banyak loh enggak milih Pak Prabowo karena kasihan. Justru yang memilih itu malah sebenarnya membuat dirinya akan tersiksa, terbebani, memberatkan apa yang mau dicari dari orang berusia 72 tahun di pemerintahan. Pak Jokowi itu ideal sekali, usia 62 tahun pensiun sebagai kepala negara. Sudah ada cucu, menghabiskan hari tua dengan penuh kegembiraan. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.